sih ini. Ini asli keren banget sumpah. Di depan rest area transformer tuh teman-teman, asik banget loh. Transformernya pada menghadap ke laut semua. Gokil. Keren. Wah, ini asik banget sih. Tuh teman-teman. Tuh, wih, kita sudah meninggalkan Kabupaten Rembang teman-teman. Dan depan kita akan memasuki provinsi dari Jawa Timur. Kita sampai juga teman-teman di provinsi Jawa Timur. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan Mas Tom di channel Road for Fun. Setelah di episode yang kemarin kita melakukan perjalanan dari Depok menuju ke Batang. Kali ini saya melakukan perjalanan dari Batang menuju ke Bromo teman-teman. Ya, ini adalah lanjutan perjalanan saya dari Depok menuju ke Bromo. Dan semalam saya nginep di rumah kawan saya di daerah Subah teman-teman, tepatnya di Kampung Kemiri Timur. Nah, ini saya masih berada di Desa Kemiri Timur Subah. Kita akan melanjutkan perjalanan untuk menuju ke Bromo. Rencananya untuk perjalanan kali ini saya akan menuju ke Pasuruan teman-teman. Tapi saya belum tahu ya, apakah kita akan stay di Pasuruan atau saya akan menginap di Surabaya. Lalu di hari Senin paginya kita baru menuju ke Bromo. Nah, itu saya masih menimbang-nimbang, mengingat perjalanan kali ini kita akan menempuh jarak sejauh antara 400 sampai dengan 450 km teman-teman. Dari posisi saat ini saya berada di daerah Kemiri Timur Subah teman-teman. Jadi ini adalah kondisi di Desa Kemiri Timur. Kira-kira perjalanan ini sekitar 3 menit dari tempat tinggal kawan saya teman-teman. Kanan kiri hutan karet semua nih. Kemarin saya sampai di rumah teman saya itu sekitar jam 8 malam teman-teman. Niatnya itu tadinya saya mau nginap di Semarang. Cuma karena saya sampai di Subah itu jam 8 malam, sementara dari Subah sampai dengan ke Semarang itu mungkin jaraknya sekitar berapa? Kurang dari 100 sih. Cuma kalau saya paksain sampai ke Semarang, kemungkinan besar saya sampai Semarang itu bisa di antara jam 11 atau jam 12 teman-teman. Jadi saya memutuskan untuk menginap saja di rumah kawan saya di daerah Subah Batang. Widih, asik banget loh jalanannya. Kayaknya di kanan kiri kita ini udah masuk perkebunan Nusantara ya teman-teman. Wah, ini kebun karet semua teman-teman. Asik banget ya. Oh ya, posisi saat ini kita berangkat dari Subah jam 9 lewat 9 menit teman-teman. Estimasi yang akan kita tempuh menuju ke Pasuruan atau Surabaya itu saya searching tadi sekitar 400 km
Dan estimasi Google Map memperkirakan perjalanan dari Subah sampai ke Surabaya itu sekitar 8 sampai 9 jam teman-teman. Terima kasih Mas Santoso dan keluarga sudah mengizinkan saya dan Capung untuk singgah menginap beristirahat di rumahnya. Semoga sehat-sehat selalu Mas, mantap. Mudah-mudahan perjalanan kali ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan, kondisi saya sehat, kondisi si Capung juga sehat. Jadi kita bareng-bareng ya, kita sama-sama, kita gas menuju ke Bromo. Saat ini saya sudah kembali ke Jalan Raya Pantura teman-teman. GPS langsung saya tembak untuk menuju ke Surabaya. Untuk sampai ke Surabaya, jarak yang akan kita tempuh dari posisi saat ini saya berada, saya masih berada di daerah Subah Batang teman-teman, sejauh 374 km. Perkiraan waktu kita akan menempuh selama 8 jam 15 menit dan diperkirakan oleh Google Map kita sampai di Surabaya pada pukul 5 sore lewat 36. Jadi rencananya antara dua itu ya teman-teman. Saya akan stay lagi semalam untuk di Surabaya atau di Pasuruan kalau memungkinkan, supaya di hari Seninnya kita ketika mau menuju ke Bromo tidak terlalu jauh ya. Itu kalau memungkinkan kita akan menginap di Pasuruan. Tapi kalau tidak memungkinkan sih sepertinya saya akan menginap di Surabaya teman-teman. Mengingat jarak yang akan kita tempuh kali ini sejauh 374 km. Untuk update Capung, saya belum isi bensin lagi teman-teman. Terakhir isi bensin Capung itu kemarin kita ngisi sebesar 35.000 di pom bensin Muri ya teman-teman. Belum tahu kita akan mengisi bensin lagi di mana. Jadi di hari pertama Capung mengeluarkan bensin sebesar Rp75.000. Perjalanan yang kita tempuh dari Depok sampai dengan ke Subah Batang teman-teman. Untuk perjalanan hari kedua dari Subah menuju ke Surabaya, nanti akan saya update lagi. Untuk performanya seperti biasa masih keren banget, masih nggak ada kendala teman-teman. Jadi kita bareng-bareng ya, kita sama-sama, kita gas menuju ke Bromo. Di jam 9 lewat 26 menit saya sudah memasuki Alas Roban teman-teman. Ternyata rumah kawan saya deket juga ya dari Alas Roban. Nggak nyampe 30 menit teman-teman dari rumahnya sampai dengan di Alas Roban ini. Kita lewat jalur yang baru ya teman-teman. Kalau jalur yang lama kan tadi itu pas di portal itu dia ngambil ke kanan. Nah kita lewat jalur yang biasa nih, yang memang diperuntukkan buat kendaraan roda 2 dan kendaraan kecil. Nah ini turunannya lumayan panjang nih teman-teman. Alas Roban itu dia khas banget ya tanda-tandanya. Hutannya itu agak ini, pepohonannya tuh agak rimbun gitu loh. Sebelah kanan kita nih, ini rimbun banget teman-teman. Lurus Kendal Semarang, belok ke kiri ke Sawangan, Kedaung, kawasan industri Batang. Oh ya, ternyata setelah saya ngobrol sama teman saya Mas Santoso, itu rumahnya dia deket sekali sama kawasan industri Batang teman-teman. Terus ya kalau misalkan teman-teman ada yang pernah ngeliat pemandangan di pinggir laut yang ada keretanya, ternyata rumah dia juga dekat sama situ teman-teman. Tadinya teman saya si Mas Santoso itu ngajakin untuk ngeliat pemandangan di Gardu Pandang itu teman-teman. Tapi karena waktu saya terbatas, ya udah kapan-kapan lagi aja lah kita main di Subah di lain waktu.
nanti kita bisa ngeliat lagi. Nah, saat ini kita harus melanjutkan perjalanan kita untuk menuju ke Bromo, mengingat sekarang sudah lumayan siang teman-teman. Tadinya tuh saya niatnya berangkat pagi, cuma karena semalam saya udah capek banget teman-teman, udah lelah banget lah, jadi berangkatnya agak siangan. Kita start dari jam 9 di hari ini. Oke teman-teman, sekarang kita gas buru-buru aja, kita cepat-cepat aja supaya kita bisa sampai di Surabaya. Mudah-mudahan sih dalam kondisi masih ada matahari ya teman-teman. Kalau misalkan kemalaman lagi, waduh, kita harus menyisakan tenaga buat perjalanan besok dan perjalanan pulang kembali lagi ke Depok teman-teman. Oke teman-teman, kita sambung lagi ya nanti. Di jam 10 lewat 48 menit teman-teman, saya sudah memasuki kota Semarang. Barusan kita melewati bundaran yang kalau ke kanan itu ke Jogja Solo, lalu lurus ke arah kota, dan yang ke kiri ke Surabaya. Nah, ini saya sudah mengambil arah ke jalur Surabaya teman-teman. Jarak yang akan kita tempuh ke depan dari posisi saat ini saya berada sejauh berapa nih? Sebentar teman-teman. Sejauh 316 km dan akan kita tempuh selama 6 jam 57 menit. Perkiraan akan sampai di Surabaya pada pukul 6 sore teman-teman. Kita diarahkan untuk naik ke atas jalan layang. Kalau ke kiri ke Semarang kota, nah kita ngambil yang ke atas teman-teman menuju ke Surabaya. Update untuk cuaca hari ini, alhamdulillah sekali teman-teman, kita diberikan hari yang cerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mataharinya juara sekali, lumayan banget teman-teman panasnya, tapi ya kita bersyukur ya, karena dengan cuaca yang cerah ini kita bisa memacu kendaraan kita dengan gaspol. Terutama kalau teman-teman pakai motor metik atau motor apapun lah, kalau dalam kondisi cerah seperti ini kita bisa lebih lebih enak dalam mengatur waktu. Timeline kita mau diatur tuh gampang dibandingkan kalau turun hujan. Tapi kalau turun hujan ya enaknya itu suhunya jadi lebih bersahabat dengan tubuh teman-teman. Nah, sekarang ini cuacanya karena cerah jadi lumayan panas. Ditambah lagi saya pakai jaket yang ini kalau dipakai buat malam enak banget teman-teman, nggak begitu dingin. Tapi kekurangannya ketika dipakai di waktu panas terik seperti ini lumayan gerah sih. Mudah-mudahan perjalanan kita ke depan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Capung sehat, saya sehat kondisinya. Jadi kita bareng-bareng ya teman-teman. Kita gas menuju ke Surabaya di hari kedua perjalanan menuju ke Bromo. Yeay. Kita isi BBM dulu teman-teman. Ini kita sudah sampai di daerah Pasar Kubro Semarang teman-teman. Pasar Kubro itu tadi keterangannya adalah pusat atau pasar perdagangan unggas. Informasinya seperti itu yang tadi saya baca. Berarti ini kita BBM sudah sama ini berapa ya, baru isi lagi teman-teman. Kemarin kan kita ngisi di daerah itu ya, Tegal, di SPBU Muri.
Nah, dari SPBU Muri si panel BBM dari Capung udah nyala, teman-teman. Kayaknya baru nyala deh. Saya mau ngisi berapa ya? Pertamax Mas 35.000. Ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan perjalanan kita lagi. Barusan saya ngisi BBM si Capung sebesar 35.000. Langsung full tank sih sepertinya teman-teman. Wah, macet banget kondisinya. Di depan kita diarahkan oleh Google Map untuk berbelok ke kiri, teman-teman. Macetnya. Oh, tuh dia. Di depan kita berbelok ke arah kiri. Informasi dari Google Map, kita berada di Jalan Kaligawe, Demak, Terboyo, Johar, belok ke kiri. Selamat datang di kota Demak, kota wali. Kita sudah memasuki kota Demak, teman-teman. Saat ini di jam 11 lewat berapa ini? Di jam 11 lewat 12 menit, teman-teman. Kita sudah memasuki kota Demak ketika cuaca cerah dan melewati kota yang langsung berdekatan dengan laut. Wow, suhunya jadi naik, teman-teman. Jadi mantap dah. Jadi panas, tapi kayaknya di sini itu ya, teman-teman, habis hujan atau apa ya, ini kalinya kayaknya penuh loh. Saya nggak tahu deh apakah memang kesehari-hariannya ini di kali-kali perbatasan antara Demak dan Semarang. Saat ini kita berada di kota Demak. Itu apa memang kalinya seperti ini? Agak penuh sih kelihatannya. Jadi kayaknya mungkin beberapa hari yang lalu daerah sini hujan kali ya. Gokil. Di depan kita ada truk yang bawa batang pohon dong, teman-teman. Gila, ini pohon berapa ratus tahun ya umurnya ya. Yang paling bawah gede banget nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gede banget, teman-teman. Wah, kayaknya pohon jati ya. Wih, gokil, berapa ratus juta itu. Gile. Mungkin diameternya ada kali ya. Yang paling bawah tadi itu hampir 1 meter, teman-teman. Gede banget loh. Dan setahu saya, teman-teman, kalau kita mau bawa ini pohon jati dari luar daerah, mau kita bawa ke Jakarta atau ke tempat lain lah, setahu saya itu harus ada surat jalannya, teman-teman. Surat jalannya itu dari kepala desa, dari kepolisian. Jadi dipastikan mungkin ya kalau pohon jati itu bukan pohon yang hasil dari tindak pidana mungkin ya. Karena sepengalaman saya dulu, jadi bapak saya pernah beli ini, bukan beli ya, tapi bapak saya dulu pernah nebang pohon di kampung, di Gombong. Itu pohon itu dijadiin furniture, teman-teman. Dijadikan furniture seperti lemari, seperti kursi. Nah, itu dulu harus bawa surat jalan yang izinnya adalah dari kepala desa serta kepolisian, teman-teman. Jadi memang ini ya, mungkin masuk pohon yang dilindungi. Dulu bapak saya itu bawa furniture yang bahan kayunya dari tipe jenis sono keling, teman-teman. Nah, kalau di
daerah Gombong, di daerah kampung halaman ibu saya, itu pohon sono keling dulu masih banyak ya, nggak tahu sekarang. Tapi di kebun ibu saya di belakang rumah itu masih ada tuh teman-teman, pohon sono keling yang dari saya belum lahir aja pohon itu udah ada. Terakhir saya pulang ke Gombong, saya ngelihat pohon itu masih berdiri sih, dan diameternya lumayan cukup besar juga. Saat ini saya sedang berada di Jalan Raya Kudus Semarang teman-teman. Masih di Kota Demak. Kita diarahkan untuk berbelok ke arah kanan untuk menuju ke Kudus. Kalau lurus itu ke arah Kota Demak. Pati, Surabaya lurus, Kota Jepara belok ke kiri. Wah, lalinnya macet teman-teman. Oh, macet karena lampu merah. Kita nyelip. Kita sampai di Jalan Raya Pantura atau Jalan Raya apa ini? Sudah masuk Kudus teman-teman, tapi nggak ada gapuranya. Di depan kita akan berbelok ke kanan teman-teman. Kalau ke kiri ini ke Kota Kudus atau Kudus bagian kotanya. Kita belok ke kanan menuju Surabaya dan Rembang. Kita masih berada di Jalan Raya Pantura ya. Seperti informasi dari Google Map. Ini kenapa ya kok ke arah Pati atau Surabaya teman-teman? Jarak ke depan kita akan berjalan sejauh 253 km lagi teman-teman untuk sampai di Kota Surabaya. Update untuk cuacanya saat ini agak sedikit mendung teman-teman. Mudah-mudahan sih jangan hujan dulu ya. Wih, di luar TVS ini teman-teman, sebelah kiri. Oh, hari Minggu tapi tutup dia. Ini ada di jalan apa ya namanya ya? Dealer TVS daerah Kudus teman-teman, tuh tadi kita lewatin. Selamat datang Kabupaten Pati. Cihi. Kita di jam 12 lewat 30 menit. Di jam 12 lewat 30 menit saya sudah memasuki Kota Pati teman-teman. Di depan mendung sekali. Mungkin di depan itu hujan ya teman-teman. Nggak apa-apa, kita terus aja jalan ke depan. Paling nanti sekalian mau nyari tempat istirahat teman-teman, masjid sih terutama, buat menunaikan kewajiban sholat zuhur. Jangan sampai lupa teman-teman, kita touring jalan terus. Kewajiban sebagai manusia sesuai agama kita masing-masing kita harus tunaikan ya teman-teman. Jadi di depan kita akan berhenti untuk istirahat sekaligus menunaikan kewajiban sholat zuhur. Di depan mendung banget asli, kayaknya sih udah hujan ya kali ya di depan ya, mendung banget teman-teman. Kita sudah memasuki Kota Pati. Berarti kita akan berjalan terus ke depan sejauh 240-an kilometer teman-teman untuk sampai di Kota Surabaya. Waktu yang akan kita tempuh ke depan sampai dengan di Surabaya menurut Google Map selama 5 jam 19 menit. Saat ini saya berada di Jalan Lingkar Luar Pati atau Jalan Raya Juwana Pati teman-teman. Cuacanya mendung sekali. Wow, jadi makin seru nih teman-teman. Jadi benar-benar berasa adventure-nya. Kalau belok ke kiri itu
Kemana ya? Nggak tahu saya. Di sini sih jalanannya nggak ada belokan ke kiri teman-teman, lurus aja loh. Kita menuju ke, oh di depan kita nanti ketemu laut teman-teman. Oh Rembang. Kita menuju ke arah Rembang, menyusuri pinggir laut sampai dengan nanti ke daerah Surabaya teman-teman. Nah saat ini kita berada di Jalan Raya Juwana Pati. Lebih tepatnya sih kita berada di Jalan Lingkar Luar Pati ya, karena kotanya itu di sebelah sana teman-teman. Jadi kita nggak melewat kota Pati ini. Ini kita kayak kejar-kejaran sama hujan loh. Anginnya gede banget teman-teman. Kenapa ya setiap jalan lingkar luar itu anginnya gede-gede semua teman-teman. Dari jalan lingkar luar Brebes Tegal, lalu jalan lingkar luar Kendal Semarang, jalan lingkar luar Kudus tadi. Nah saat ini kita berada di jalan lingkar luar Pati teman-teman. Pemandangannya asik banget ya, kanan kiri sawah, terus di depan ini pohonnya. Wah, kalau kita dapat hari yang cerah teman-teman, ini enak banget nih pohon kayak begini. Kita jadi apa? Diiupin ya, diiupin sama pohon-pohon yang tumbuh di Jalan Raya Pati Juwana ini. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Sepertinya sudah mulai turun rintik-rintik hujan teman-teman. Di layar kaca helm saya udah mulai ada titik-titik air nih. Kita masih jalan terus ya, karena masih baru ini sih, baru gerimis sedikit. Nanti kalau hujannya deras kita coba neduh ya teman-teman. Di depan kita ketemu lampu merah lagi teman-teman. Ke Rembang Surabaya kanan, Pati Kota Semarang belok ke arah kiri. Kita akan menuju ke Surabaya dan Rembang. Di depan belok ke kiri teman-teman. Oke, pas banget ya, langsung lampu hijau. Kita langsung gas lagi teman-teman. Kita istirahat dulu teman-teman. Kita mau sholat dulu. Nah, kebetulan ini ada masjid. Masjidnya lumayan bagus teman-teman. Namanya masjid apa nih? Masjid Al-Mukarromah, Masjid Besar Juwana teman-teman. Kita istirahat dulu di Masjid Besar Juwana. Halo teman-teman, sekarang saya sedang berada di Masjid Al-Mukarromah Juwana Pati. Nah, kita baru saja selesai menunaikan kewajiban sholat zuhur ya teman-teman. Ini sekarang saya mau istirahat dulu, paling sekitar 15 atau 30 menit ya teman-teman. Nanti baru kita melanjutkan perjalanan kita menuju Surabaya. Nah, saat ini kita tepatnya tuh berada di sini teman-teman, di Masjid Al-Mukarromah ini di Juwana Pati. Nah, di seberang Masjid Al-Mukarromah ini terdapat alun-alun Juwana teman-teman. Jadi kayaknya sih ya, ini masjid agung atau masjid besar lah ya di daerah Pati atau di daerah Juwana ini sih lebih tepatnya. Kalau di informasi Google Map kita berada di Jalan Raya Tuban Semarang teman-teman. Masih menuju ke arah Surabaya. Estimasi waktu dari tempat posisi saat ini saya berada sampai dengan Surabaya itu sejauh 220 km teman-teman. Akan kita tempuh selama 4 jam 51 menit
sesuai dengan estimasi dari Google Map, dan kita akan sampai di Surabaya perkiraan jam 18:11 atau jam 6 sore ya teman-teman. Jadi nanti kita istirahat dulu, habis itu paling saya mau cari minuman ya, habis itu baru kita lanjutkan perjalanan. Mantap. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan perjalanan kita untuk menuju ke arah Surabaya teman-teman. Tapi sebelum menuju ke Surabaya, saya mau beli ini dulu teman-teman, mau beli makanan. Bukan makanan sih, lebih tepatnya tuh lebih kayak buah kali, enak kali ya. Sama beli minuman teman-teman, minuman air mineral saya sudah habis. Nah ini kita mau cari dulu nih minuman di alun-alun kota Juwana. Mana ya cari buah deh. Kayaknya buah enak teman-teman. Ke kiri Rembang Surabaya, balik ke kanan tuh Kudus dan Semarang. Nah ini alun-alun kota Juwana teman-teman. Masa beli rambutan? Beli rambutan enak kali ya. Bolehlah beli rambutan. Kuy. Rambutannya berapaan Mas? 18 sama 13. Nyoba aja. Yang 18 mana? Yang ini. Ih, Mau nyoba? 18. Nanti nasi 13 yang ini. Nyoba nggak apa-apa dipetik. oh gitu. Nanti ini petik. Kalau yang ini ciplat bukan? Ya, ini ciplat 20 sekilo. 20 kilo. Nah, nyoba dulu ini sama manis ya. Nah, ciplat. Ini 18. Ini Bang, nyoba. Yang ciplat setengah kilo boleh. Setengah kilo boleh. Yang ciplat aja ya. Ciplat aja. Ya. Kita beli rambutan dulu teman-teman di depan alun-alun Juwana. Tadi sekitar berapa jadi? 10.000 ya. Makasih ya Mas ya. Kita beli air minum dulu teman-teman. Pak, beli aqua gelas yang besar. Ada yang dingin, Pak? Di sini. Pinten, Pak? Suwun nggih, Pak. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Udah beli air minum, udah beli rambutan, ya kan? Kita lanjut lagi teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjutkan perjalanan kita lagi. Barusan saya beli rambutan ciplat setengah kilo teman-teman, harganya Rp10.000. Terus sama beli ini air mineral yang 1,5 liter, harganya 6.000. Tadinya pengen beli buah kelengkeng teman-teman, cuma nyari-nyari tukang buah di depan alun-alun Juwana itu yang ada malah tukang durian. Pas jalan sedikit ada tukang rambutan pakai ini teman-teman, pakai mobil bak seperti yang teman-teman lihat tadi ya. Ya udahlah kita beli aja. Tadi ada 3 pilihan. Ada yang harganya 13.000, 18.000, sama yang 20.000 teman-teman. Untuk yang 20.000 itu rambutan tipe yang ciplat.
Tadi saya beli setengah kilo deh tuh buat rambutan ciplotnya. Ini buat kita makan nanti sambil jalan teman-teman. Untuk planning kita ke depan teman-teman, saya sudah tembak GPS langsung ke penginapan yang saya pesan ketika saya istirahat di Masjid Al-Mukarramah Juwana Pati. Kita akan menuju langsung ke penginapan tersebut di Surabaya Weshomi. Jarak dari posisi saat ini saya berada sampai ke penginapan yang akan kita tuju sejauh 211 km teman-teman. Estimasi tempuh yang diperkirakan oleh Google Map, kita akan sampai di penginapan Weshomi Syariah selama 4 jam 25 menit. Lalu ke depan saya mau mungkin cari makan siang dulu kali ya. Cari makan siang, habis itu baru lanjutin perjalanan kita. Kenapa saya memutuskan untuk menginap di Surabaya? Karena teman-teman, dengan kecepatan si capung yang top speednya cuma di angka 50 km per jam, atau taruhlah kita 60 ya, karena dia tadi saya ngecek di jalanan lurus tuh di lingkar luar Juwana Pati cuma sampai di angka 59 km per jam teman-teman. Dengan karakter mesinnya, dengan kecepatan yang cuma bisa 60 km per jam, saya rasa sih perjalanan kita akan molor sampai dengan 2 atau 3 jam teman-teman. Terus juga saya harus menghemat tenaga. Jadi di etape kedua ini perjalanan akan kita tempuh dari Batang sampai dengan Surabaya, untuk kemudian di besok pagi mungkin setelah subuh kali ya, saya langsung menuju ke Bromo teman-teman. Jadi seperti itu untuk planning hari ini. Jadi kita bareng-bareng ya teman-teman, kita sama-sama kita gas menuju ke Surabaya dari posisi saat ini berada di Juwana Pati teman-teman. Mantap. Saat ini jam 2 siang lewat 36 menit teman-teman. Kita sudah memasuki atau baru saja melewati dari Gapura Kota Rembang. Kota Rembang itu kalau kita ngelihat di Google Map teman-teman, posisinya benar-benar di pinggir laut ya. Nggak tahu deh teman-teman bisa ngelihat atau enggak gambaran dari tangkapan layar kaca Google Map di handphone saya. Nah itu teman-teman terlihat seperti itu tuh. Ini kita berada di Kota Rembang, dan ketika saya ngelihat map, ini dia adanya di pinggir pantai teman-teman. Tuh, jadi kita akan terus menyusuri Kota Rembang dan juga menyusuri bibir pantai Pantura nih teman-teman. Kita saat ini berada di depan DPRD Kabupaten Rembang teman-teman. Di sebelah kiri kita, nah itu adalah tadi bundaran dari Kota Rembang ya. Ini adalah update kondisi Kota Rembang di tanggal 26 ya teman-teman. Tanggal 26 Januari 2025. Kita berada di Jalan Diponegoro, Kota Rembang. Di sebelah kanan kita ini Pengadilan Negeri Rembang teman-teman. Oh ini kayaknya jadi pusat pemerintahan Kota Rembang mungkin ya. Di kanan kita lagi ada PMI. Jadi mungkin teman-teman ada yang berasal dari Kota Rembang lalu sedang merantau ke kota besar seperti Jakarta, Surabaya, atau ke Semarang atau ke Jogja mungkin ya, atau sedang melakukan studi. Nah ini saya update terbaru. Nah, di sebelah kanan kita alun-alun Kota Rembang teman-teman. Jadi ini kondisi terupdate di tanggal 26 Januari 2025. Mudah-mudahan sih bisa ini ya, mengurangi sedikit rindu teman-teman yang sedang merantau. Oke teman-teman, nah ini kita lanjut lagi ya.
Langsung ketemu laut, woi. Gokil, keren banget sih ini. Ini asli keren banget, sumpah. Wah, gila, kita udah sampai laut. Weh, laut, 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 laut. Keren. Laut, teman-teman. Kita ada di Jalan Raya Pantura, Jalan WR Supratman namanya. Wow, keren banget. Kita cari spot yuk teman-teman buat ngambil foto atau thumbnail ya. Nah, ini kayaknya asik nih di sini. Wah, sambil makan enak banget nih. Kalau ada ayam goreng aja. Nah, ini posisi kita nih teman-teman, bener-bener di pinggir pantai ya, secara peta dan secara aslinya. Mungkin ini masih masuk daerah Lasem kali ya teman-teman. Kalau di keterangan Google Maps sih ini masuk di Jalan Sunan Bonang. Karena memang di sebelah sana teman-teman, pas banget di balik bukit ini itu adalah objek wisata religi Sunan Bonang. Jadi yang naik ke atas itu namanya tadi Makam Putri Cempo atau Campo kalau nggak salah. Nah, di lurusan lagi itu makam Sunan Bonangnya teman-teman. Itu jalanannya naik ke atas, terus pemandangannya langsung laut seperti ini. Keren banget sih. Mungkin kalau kita atau saya mungkin nanti punya waktu yang lebih teman-teman, kayaknya kita harus meluangkan beberapa waktu untuk ini ya, untuk wisata di daerah Rembang ini teman-teman. Keren banget. Kita lanjut lagi teman-teman. Saya mau cari makan kali ya. Mudah-mudahan sih di sepanjang bibir pantai ini itu ada rumah makan yang nyediain ayam goreng teman-teman. Lagi pengen ayam goreng saya. Kemarin saya makan apa tuh? Kemarin siang itu saya makan pakai sate teman-teman. Nah, sekarang lagi pengen ayam goreng nih. Mudah-mudahan aja ada ayam goreng kampung gitu loh. Terus makannya di pinggiran pantai ini. Jadi sambil makan, sambil ngeliatin pemandangan pantai, kan seru banget itu. Di sini sih kita akan menyusuri sepanjang bibir pantai nih teman-teman. Terutama nanti di sini nih. Ini tuh daerah Jalan Raya Tuban Semarang teman-teman. Udah masuk Jawa Timur ya kalau Tuban itu. Kita jalan dulu yuk, kita sambil cari makan ya, mudah-mudahan dapat rumah makan. Bonusnya pemandangan pantai teman-teman. Bentar deh. Ini mie ayam, cuma pemandangannya keren banget itu. Tapi saya lagi nggak pengen makan mie ayam teman-teman. Pengen makan nasi. Habis itu di perjalanan kita sambil ini teman-teman, nyemil apa? Mangga. Rambutan. Wah, ini ikan bakar. Itu asik juga tuh ikan bakarnya tuh. Habis makan nasi ya kan, ntar sepanjang perjalanan kita sambil ini teman-teman, nyemil rambutan. Rambutan ciplatnya mantep banget, manis cuy. Wah, ini di sebelah kanan apa nih? Wih, asik banget nih nonton sunset di Jalan Raya Sunan Bonang. Wah, keren banget sih ini. Bener-bener bonus. Binangun Desa Wisata.
teman-teman. Oh, ini ikan bakar. Mbak, ada pecel lelenya, Mbak? Kalau ayam ada nggak? Ayam aja deh ya. Ayam goreng. Oke teman-teman, kita lanjutkan perjalanan kita lagi ya. Setelah tadi saya istirahat dan makan siang di Jalan Raya Sunan Bonang teman-teman, di Kota Rembang, tepatnya di Pantai Binangun. Saat ini di jam 16:23 atau jam setengah 5 sore, kita akan melanjutkan perjalanan untuk menuju ke Surabaya West Homi atau West Homi Surabaya ya, saya lupa deh. Intinya kita akan menuju ke penginapan yang sudah saya pesan tadi, untuk kemudian baru di besok paginya kita melanjutkan perjalanan menuju ke Bromo teman-teman. Untuk estimasi waktu yang akan kita tempuh dari posisi saat ini saya berada, kita akan menempuh sejauh 172 km dan akan kita tempuh dalam waktu 3 jam 58 menit teman-teman. Estimasi menurut Google Map, Capung akan sampai di penginapan pada pukul 20:22 teman-teman, atau setengah 9 lah ya. Ini di sebelah kiri apa ya teman-teman? Tuh, ada menaranya. Itu entah menara entah tungku ya. Oh, PLN teman-teman. Bener gak sih PLN? Lambangnya sih lambang PLN ya. Tuh teman-teman, oh PLN bener ya. PLTU Rembang, pembangkit listrik tenaga uap. Gokil, keren banget ya. PLN Nusantara Power. Lalu buat teman-teman yang mungkin baru bergabung di episode kali ini adalah lanjutan perjalanan saya bersama si Capung dari Depok menuju ke Bromo. Ini adalah perjalanan kedua, yaitu semalam saya telah melakukan perjalanan dari Depok menuju Batang, tepatnya di Subah ya teman-teman. Nah, setelah menginap di rumah teman saya, Mas Santoso di Subah, saya melanjutkan perjalanan untuk menuju ke Surabaya teman-teman. Jadi ini adalah rangkaian perjalanan saya menuju ke Bromo, dan ini adalah bagian 2, yaitu perjalanan dari Kabupaten Batang menuju ke Surabaya. Nanti di Surabaya saya akan menginap semalam, dan kemungkinan besar
setelah subuh atau mungkin sebelum subuh saya baru akan menuju ke Bromo via penanjakan Pasuruan teman-teman. Wih, keren banget teman-teman. Gokil pemandangannya. Woi, gile. Di depan rest area transformer tuh teman-teman. Asik banget loh. Transformernya pada menghadap ke laut semua. Gokil. Keren. Wah, ini asik banget sih. Tuh teman-teman. Tuh. Rumah makan Kiem Rembo apa? Rembyong ya. Masih di ini teman-teman, di Rembang. Rumah makan objek wisata Batu Naga. Oh, Batu Naga nih. Gila, keren sih ini. Wah, keren banget. Woi, gokil sih ini keren banget nih. Wah, ini harus di roll terus teman-teman. Waduh. Asli keren banget sih ini mah. Keren banget dong. Wah, ini namanya benar-benar vitamin C ya. Gokil, keren banget. Posisi saat ini di jam 16:34 teman-teman. Gokil, keren banget tuh. Lihatin dong, sesuai peta nih teman-teman. Kita akan terus menyusuri sepanjang pantai utara bagian Rembang teman-teman. Keren banget kan? Sekarang saya sudah sampai di daerah Karangmangu teman-teman. Tepatnya di Pondok Pesantren Karangmangu Rembang ya. Ini kayaknya kampung santri nih teman-teman di sini itu. Semuanya santri semua tuh. Toko Kitab Al Anwar 2. Wah, keren sih tempatnya tadi. Tuh liatin tuh. Bawa buku ya kan, pakai sarung, pakai baju koko. Nah, ini anak-anak lagi nih. Mungkin ini anak pesantren mungkin ya. Dan di daerah Rembang ini teman-teman, itu keren loh. Untuk masjid-masjid yang di sebelah kiri itu langsung menghadap ke laut teman-teman. Keren-keren banget tuh, seperti yang ini. Keren banget. Mungkin nama pondok pesantren itu diambil dari nama daerahnya ya. Nama daerahnya tadi kalau nggak salah Karangmangu ya. Terus juga saya baca di ininya sekelebat, tapi sekilas saya baca pondok pesantren Karangmangu masih daerah Rembang ya ini. Wih, kita sudah meninggalkan Kabupaten Rembang teman-teman, dan depan kita akan memasuki provinsi dari Jawa Timur. Kita sampai juga teman-teman di provinsi Jawa Timur. Kayaknya kita harus ngambil sedikit thumbnail ya. Jawa Timur nih bosku. Dan di perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur, BBM Sicapung sudah nyala teman-teman. Jadi nanti di depan saya akan mengisi BBM buat Sicapung. Hihi, kita masuk Jawa Timur. Assalamualaikum. Wah, gokil sih. Ini suatu pencapaian yang luar biasa bagi saya, terutama bagi Capung juga. Dengan karakter mesin yang punya single speed, motor ini masih bisa diajak sampai dengan di Jawa Timur teman-teman. Gokil. Keren banget sih. Asli keren banget. Berarti ini kita sudah masuki Kabupaten Tuban ya teman-teman. Ini juga satu pencapaian di tahun 2025 bagi saya. Di awal tahun 2025 ini akhirnya saya bisa kesampaian menginjakan kaki di Jawa Timur ya teman-teman.
saya itu sering touring, dan saya melakukan touring itu sebenarnya udah lama teman-teman. Dari tahun 2005 saya udah touring pulang kampung ke Jogja waktu Simbah masih ada, terus ke Wonogiri, ke rumah sepupu saya. Saya sudah melakukan kegiatan itu sejak tahun 2005 teman-teman. Tapi ya sebatas ini aja, sebatas lebaran pulang kampung ke Jogja, pulang kampung ke Gombong, lalu main ke rumah saudara di Wonogiri. Belum pernah lebih jauh dari itu. Dan di tahun 2025 alhamdulillah ya, bisa menapakkan kaki di daerah Jawa Timur, dan kita akan menuju ke Bromo. Ini juga satu pencapaian yang luar biasa bagi saya. Mungkin bagi teman-teman yang sedang menonton konten ini dikira saya terlalu lebay. Ya, ini tiap orang kan punya pencapaian masing-masing ya. Saya dengan umur yang tidak lagi muda saat ini teman-teman, baru punya waktu untuk jalan atau menginjakan kaki di Jawa Timur dan akan menuju ke Bromo. Tapi ya beginilah keadaannya teman-teman. Di umur yang tidak lagi muda ini, saya alhamdulillah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur, diberikan badan yang sehat, sehingga masih bisa melakukan perjalanan menggunakan roda 2, menggunakan sepeda motor dengan walaupun sendirian ya, tapi menurut saya lebih suka saya kalau jalan motor itu sendirian dibanding harus konvoy. Jadi wah, ini pencapaian yang bagus di awal tahun 2025. Mudah-mudahan sih ya, mudah-mudahan banget saya bisa mengunjungi tempat-tempat yang indah di seluruh Indonesia dan bisa menyajikan satu tontonan yang baik, yang bagus buat teman-teman. Syukur-syukur kalau teman-teman merasa terhibur oleh tontonan ini atau tontonan saya yang akan datang ataupun yang sudah lalu. Jadi tepuk tangan dulu buat diri saya sendiri, tepuk tangan dulu. Wah, ini pencapaian. Terima kasih badanku, kamu sudah berhasil. Terima kasih Capung sudah mengantarkan saya sampai di Provinsi Jawa Timur. Capung sampai saat ini bisa diandelin teman-teman. Walaupun dia nggak bisa kencang, ya nggak bisa ngebut, tapi dia konsisten dalam melakukan perjalanan, pelan-pelan tapi terus berjalan teman-teman. Wah, keren banget sih. Jadi kita lanjut lagi teman-teman. Kita menyusuri tanah di Provinsi Jawa Timur ini sampai dengan ke Surabaya ya. Kita masih di daerah Tuban nih teman-teman. Wah, ini nama pantainya pantai apa ya? Kita coba baca-baca ya teman-teman. Momen Kabupaten Tuban. Oh ya bener, Kabupaten Tuban teman-teman. Wah, ini rame nih. Oh, kita memasuki dari kota Tuban nih teman-teman. Rame banget nih kondisi hari ini di malam Senin ya.
Sekarang jam 17:57 teman-teman. Cuma nama pantainya ini sebelah kanan kita ini Tuban Abirama teman-teman. Cuma nama lautnya laut apa ini ya? Kita berada di Jalan Raya Kragan, Rembang, Surabaya. Kota Tuban asik juga sih. Yang lautnya nih rapi lah. Kita lanjut lagi teman-teman. Masuk di masuk di Provinsi Jawa Timur. Saya banyak banget ketemu sama motor CB teman-teman. Wah, rame banget loh. Asik banget ini buat itu ya, nongkrong-nongkrong. Wah, rame banget yang nongkrong teman-teman. Halte Gardu Laut di sebelah kiri. Wah, keren. Di sebelah kanan kita KUA Tuban teman-teman. Di sebelah kanan kita lagi ini ada komplek pemakaman nih. Di jam 18:56 saya sudah sampai di Lamongan teman-teman. Tapi sampai di Lamongan agak mulai turun hujan, gerimis-gerimis. Nah, seperti yang teman-teman lihat, di depan itu awannya udah kelap-kelip teman-teman. Langitnya udah nyala-nyala. Kita masih jalan ini ya, pelan-pelan ke depan. Ini Tubannya di mana ya? Sebentar teman-teman, saya sambil lihat-lihat ya. Paciran Timur teman-teman. Paciran, ya benar. Kita sudah sampai di Paciran, daerah Kabupaten Tuban. Setelah Lamongan, Lamongan. Setelah kita tadi melewati Kabupaten Tuban, nah saat ini kita sudah memasuki Kabupaten Lamongan teman-teman. Kalau di map kita masih berada di sisi Laut Pantura teman-teman. Mulai dari Rembang ya, Rembang Jawa Tengah masuk ke Tuban. Lalu dari Tuban kita masuk ke Kabupaten Lamongan. Nah, ini sepanjang sisi pantai utara nih teman-teman. Wah, kayaknya makin deras teman-teman hujannya. Jarak yang kita tempuh ke depan masih lumayan jauh teman-teman, masih 74 km lagi. Estimasi dari Google Map kita bisa sampai di tempat penginapan itu atau sampai di Surabaya sekitar 1 jam 58 menit atau 2 jam ya, kita bulatkan saja 2 jam. Saat ini sudah jam 7 malam. Wow, bisa jam 9 malam kita baru sampai di penginapan teman-teman. Itu pun kalau jalanannya lancar. Kondisinya saat ini hujan, mulai agak deras hujannya. Tapi saya masih ngelanjutin dulu teman-teman. Mudah-mudahan sih cuacanya bersahabat sama kita ya. Oke teman-teman, nanti saya sambung lagi ya. Halo teman-teman, sekarang jam 19:37 saya sedang berada di daerah Kemantren, Lamongan teman-teman. Tepatnya sih saat ini saya sedang berada di jalan, sebentar teman-teman. Sekarang sih tepatnya saya berada di Jalan Raya Logung Sadang teman-teman. Itu petunjuk dari sesuai dengan Google Map ya. Nah ini dia
Jalan Logung Sadang, atau tadi sekilas saya juga baca kalau ini Jalan Raya Gresik teman-teman, Gresik Lamongan mungkin ya. Nah, kita nanti akan menuju ke Surabaya, masih sejauh 60 km teman-teman di tempat penginapan yang sudah saya booking. Estimasi perkiraan waktu dari Google Map itu selama 1 jam 34 menit. Nah, ini saya lagi beres-beres karena kondisinya seperti yang bisa teman-teman lihat, gerimis teman-teman. Cuma gerimisnya lumayan tuh, lumayan agak deres. Nah, ini kalau kelihatan nih nggak ya di di pantulan cahaya penerangan jalan. Nah, ini gerimis. Nah, ini gerimisnya lumayan teman-teman tuh. Jadi saya mau pasang si TVSFL ini mantel supaya tas saya nggak basah. Jadi nanti setelah habis kita pakai mantel, kita lanjut lagi perjalanan ke Surabaya ya. Mantap. Hujannya deras banget teman-teman. Sekarang saya lagi beristirahat di Jalan Raya Dendles, Perupuh, Panceng, Gresik teman-teman. Oh, kita sudah masuk Gresik ya? Saya baru nggak ini nih. Saya pikir tuh kita masih di daerah Tuban. Ternyata kita sudah masuk ke daerah Gresik teman-teman. Tepatnya di Jalan Dendles, daerah Perupuh, Panceng. Nah, saya lagi istirahat atau neduh sih sebenarnya di Swalayan Sakinah. Hujannya deras banget. Nah, ini action camnya mau saya masukin teman-teman karena takutnya kemasukan air. Soalnya tadi tuh di sebelah sana itu hujannya campur sama angin ya, jadi deras banget. Nah, ini mau saya masukin. Nanti kalau udah agak gerimis-gerimis lagi, saya keluarin lagi action camnya. Jadi kita lanjut dulu sampai ke Surabaya mengejar waktu karena sekarang udah hampir jam 8 teman-teman. Supaya bisa cepet sampai, cepet istirahat, dan besok pagi kita bisa langsung lanjutin menuju ke Bromo ya. Oke teman-teman, nanti kita sambung lagi ya. Kita masih berada di Jalan Raya Pantura antara Gresik dan Surabaya nih teman-teman. Tepatnya sih ini saya kurang tahu di mana, tapi yang pasti dekat-dekat kawasan industri teman-teman. Ngomong-ngomong, sekarang jam 20 lewat 57 menit, atau kita bulatkan saja jam 9 teman-teman. Untuk sampai ke lokasi penginapan kita, saya masih membutuhkan waktu selama 43 menit, dan jarak yang akan kita tempuh ke depan sepanjang 23 km teman-teman. Hujannya lumayan rata ya teman-teman, mulai dari Lamongan sampai dengan Gresik ini masih hujan, bervariasi. Untuk beberapa daerah di Gresik di belakang itu tadi deras banget. Nah, ini udah lumayan nih teman-teman, agak redaan hujannya. Banjir lagi teman-teman. Ini kayaknya kita sudah masuk ke daerah administrasi Surabaya teman-teman. Tadi itu kita melewati terminal, namanya apa ya? Osowingon atau apa gitu. Saya agak-agak lupa teman-teman. Osowingon Surabaya kalau nggak salah nama terminalnya. Banjir loh. Berarti itu. Banjir.
Saya kurang paham nih teman-teman kalau nama daerah ini apa. Cuma kayaknya sih sebelah kiri kita ini kayak apa, pelabuhan mungkin ya, karena banyak sekali peti kemas teman-teman. Sebelah kanan kita ini Sentral Oso Wilangun Bisnis. Oh, tadi namanya Terminal Oso Wilangun teman-teman. Banjir begini ya, nah tuh sebelah kiri kita itu peti kemas semua tuh, banyak sekali tuh teman-teman. Makin di sebelah kiri makin dalam teman-teman. Wah, kalau motor trail mah dia asik aja dia. Mesinnya tinggi kan. Itu makan dengan banjir-banjiran itu bagaimana itu? Kita seset kanan dulu teman-teman. Banjir. Sebentar lagi kita sudah sampai di tempat penginapan yang akan kita tuju teman-teman. Estimasi dari Google Maps sekitar 2 menit lagi di depan kita akan berbelok ke kanan. Resume perjalanan untuk hari ini, kita memulai perjalanan dari Batang, rumah Mas Santoso kawan saya, pada pukul 9 pagi. Lalu kita mengarah ke Semarang. Dari Semarang kita terus menuju ke arah Pati, Rembang, sampai dengan ke Lamongan, Jawa Timur, dan sekarang sudah sampai di Surabaya teman-teman. Nah, ini kita berada di Jalan Balong-Sari, akan menuju ke mana ya? Saya lupa deh tadi namanya. BM yang dikonsumsi oleh si Capung sampai dengan di Surabaya ini sebesar berapa teman-teman? Saya ngisi di Semarang Pasar Pugro itu 35.000, lalu saya ngisi lagi di daerah mana tadi ya, saya lupa deh, 35.000 lagi. Jadi total BBM yang dikeluarkan oleh Capung sebesar 75.000 teman-teman sampai di kota Surabaya. Terima kasih saya ucapkan teman-teman sudah mengikuti perjalanan saya dari Depok menuju ke Bromo sampai di posisi saat ini di Surabaya. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan dalam mencari rezeki, dan diberikan kesehatan terus teman-teman. Oh ya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, boleh banget subscribe, boleh banget tekan tombol loncengnya, nanti teman-teman akan dapatkan notifikasi kalau ada konten terbaru dari saya. Terima kasih teman-teman, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.